Tuh. Alhamdulillah. Mari kita teruskan pembacaan kitab Jawahirul Bukhari seperti untuk melanjutkan yang kemarin. Alhamdulillah sekarang yang putri tidak terlambat, tapi yang putra sekarang yang terlambat. Ya, gantian saling membalas. Kemarin oh iya, ini yang dibaca oleh teman kalian kemarin, Ma'aba sallallahu alaihi wasallam tu'aman, halaman berapa kemarin? 436. Saya terangkan hadis ini kemarin cuma dibaca saja. Ini termasuk sopan santun tata krama yang mulia. Rasulullah tidak pernah menghina, mencela makanan sama sekali, kontun sama sekali, tidak pernah mencela. Kalau dia senang pada makanan itu, ingin pada makanan itu, dia makan. Tapi kalau tidak senang, maka dia tidak mencela, tapi dia meninggalkan. Apa contohnya? Kalau kita makan diundang orang, ditraktir teman, jangan mencela. Misalnya, oh ini kok makanan kamu asin, ini kok kepedesan, ini kok gosong. Itu adalah hal yang buruk keluar dari mulut kamu, hal yang buruk. Jangan mencela seperti itu. Tambah perhatikan ini ya. Tambah halo, tambah, coba diingat anakku semua. Kalau kita makan di rumah sendiri, ehonya terlalu besar ehonya. Kalau kita makan di rumah sendiri, yang masak biasanya ibu, orang tua kita sendiri. Yang masak adalah ibu. Sahur misalnya ya, sahur. Sudah beliau susah payah masak malam-malam, jam 2 masak, ada di dapur. Kamu masih tidur, ngorok. Ibu sudah di dapur masak, berkeringat, bau asap. Setelah matang dan jadi masaknya, kemudian dikasihkan ke kamu gratis. Kamu tinggal makan, tapi dari mulut kamu keluar hinaan pada makanan. Bu, makanannya gosong. Bu, makanannya asin. Itu adalah tata krama yang buruk. Sudah dikasih makanan masih mencela orang tua. Ke teman saja tidak boleh, ke tetangga saja tidak boleh, apalagi ke ibu. Ada yang pernah bilang gitu ke ibunya? Kalau ada yang pernah bilang begitu, niati setelah libur pondok nanti cium dan minta maaf. Bu, mohon maaf, saya lancang, sering menghina, pernah menghina masakan ibu. Maafkan saya Bu ya. Begitu anakku hadis yang kemarin. Baik, lanjut sekarang hadis yang berikutnya. Dibuka 438, hadis 438, hadis 592. Hadis 592 halaman 438. Babu laikil asabi'i wa masyiha. Bab menerangkan menjilat
jari-jari, wa masyiha, dan mengusap jari-jari. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza akalah, apabila makan, ahadukum, siapa salah satu kamu, fala yabsah, maka jangan membasuh siapa ahad, yadahu, kepada tangannya ahad. Yadahu, kepada tangannya ahad. Di sini yadan pakai satu tangan, tidak pakai dua. Yada tasniah, bukan, karena kalau makan pakai tangan satu, yaitu tangan kanan. Jangan dibasuh tangan kanannya, hatta yal'aqoh, sampai menjilat siapa ahad kepada tangan. Au yul'ikoh, atau menjilatkan siapa ahad kepada tangan. Aneh ya, masa kita makan kok dijilat, apalagi yang berikutnya menjilatkan. Saya terangkan. Oh ya, dimulai dari akhir tadi. Menjilat itu ya dijilat sendiri, jari-jarinya dijilat. Menjilatkan diterangkan di bawah nomor 3. Kalau zaman dahulu terjadi, kalau sekarang jarang. Menjilatkan kepada siapa? Kazaujatin, kepada istrinya. Tolong jilatkan, kan jadi tambah mesra. Awaladin, atau ke anak. Khadimin, atau khadim, pembantu. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi, sungguhnya orang ahad tadi tidak tahu siapa ahad, fi ayyi ta'imihi, di sebelah mana makanannya ahad ada barokah, al barakatu barokah. Kenapa hadis ini saya baca, anakku? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sesuai hadis yang kemarin tidak boros. Rasulullah melarang boros. Apa boros? Boros itu adalah membuang-buang makanan. Kalau sedang makan, Rasulullah ya, kalau sedang makan, yang ada di piring bersih. Jangankan yang ada di piring, yang ada di jarinya saja beliau jilat. Dia ada di jarinya, jilat sampai bersih jarinya. Setelah bersih jarinya, baru membasuh tangan. Saya lihat sendiri, bukan orang, saya di acara kondangan, undangan-undangan, acara manten, acara tahlil, acara apa saja, biasanya diberi sepiring nasi. Itu banyak, bukan 1-2, banyak orang yang ambil nasi banyak-banyak, tidak habis di piringnya ditinggalkan. Saya melihat sendiri itu, banyak ikannya, banyak nasinya, banyak, baru tersisa seperempat tidak dihabiskan, dibuang. Itu adalah kebiasaan yang mubazir, boros. Padahal jangankan yang ada di piring, yang ada di jari saja Rasulullah harus menjilat di jari, apalagi yang ada di piring. Perhatikan ini, perhatikan. Mulai sekarang kalau makan di piring harus bersih, di jari juga bersih. Di hadis lain saya pernah baca, bahkan butir-butir yang jatuh di tikar di luar piring itu diambil untuk dimakan. Saya tahu sendiri, bukan hadis ini, bukan hadis. Mbah saya dari nenek saya. Kalau mbah saya Kiai Haji Baihaqi, istrinya Kiai Haji Baihaqi Nyai Maryam dari kampung Hudeng. Nyai Maryam termasuk neneknya Kiai Mutamam, itu ya, Nyai Maryam. Saudaranya Nyai Maryam yaitu Kiai Denan, Kiai Hudeng, Kiai Denan. Itu saya dengar sendiri ketika
beliau meninggal, ada orang-orang bilang kalau Kiai Denan itu setelah habis acara, butir-butir yang ada di tikar-tikar disuruh ambil ke santri untuk dimakan. Nah, itu contoh dari Kiai Denan. Butir-butir yang ada di tikar-tikar, sisa-sisa undangan harus diambil dan dimakan. Itu beliau mengamalkan hadis dari Rasulullah ini. Jangankan butir-butir yang ada di piring, butir yang ada di jari saja harus dijilat. Ini menunjukkan saking hematnya Rasulullah. Sementara saya tahu sendiri, bukan cerita, tahu sendiri. Anak-anak yang bantu saya di dapur. Nah, ini perhatikan anak putra putri yang bantu saya di dapur. Itu kalau ada sisa makanan, kira-kira ditaruh di termos apa ditaruh di kamar? Buang. Buang. Ada sisa makanan, buang. Jadi kalau kalau ditanya, saya jadi kapok sekarang. Kalau ada sisa makanan jangan ditaruh di dapur, nanti dibuang. Karena itu mentalnya orang kaya. Kalau orang kaya kan tidak mau sisa, buang, main buang. Karena di rumah uangnya tidak muat di lemari, jadi main buang. Sementara Rasulullah mengajarkan jangan main buang, sisa ikan jangan buang, disimpan. Kalau tidak bisa dimakan, disimpan. Saya dua kali apa tiga kali pernah nemu bungkus nasi dari santri itu ada ikannya. Saya tanya, kok ikannya dibuang di bungkus nasi? Iya, dia tidak mau ikan ini. Jadi kalau ada santri tidak mau ikan yang ada di bungkus nasinya, langsung dibuang. Ya, ini mentalnya orang kaya. Maklum, uang di rumahnya tidak muat, jadi buang. Saya nunggu di pinggir rumahnya, siapa tahu ada uang dibuang. Kalau ada ikan tidak mau, jangan dibuang, tapi diberikan ke temannya. Ayo, siapa yang mau? Eman, ini kebetulan ini saya tidak mau sate. Karena tidak mau sate, jangan dibuang, diberikan ke temannya. Main buang, bungkus buang. Ada juga diumumkan seperti tadi ke temannya. Ayo, siapa yang mau ini? Kebetulan saya tidak mau ini. Apa, Bang? Ini apa ini? Kaldu. Kaldu. Jangan dibuang. Saya tahu sendiri satu kali, ketika mondok, anakku mondok di mana dulu ya. Ketika mondok, saya seperti kalian. Kamar saya itu lantai 2, di atas lantai 2. Saya makan nasi bungkus, masih ingat sampai sekarang. Ikannya itu telur menurut saya bumbunya sudah bau, sudah busuk, sudah kecut. Saya cium, oh ini kok sudah kecut. Maka telurnya saya buang dari lantai atas itu ke jendela, buang ke bawah. Kebetulan di bawah ada tempat sampah. Saya masih ingat namanya, kalau tidak salah teman saya itu Purwoto dari Cilacap, kalau tidak salah Cilacap. Dia tanya, loh mana telurnya? Saya tunjuk, itu saya buang di bawah. Saya ingat sekarang, ya Allah, dia turun ke bawah, dari lantai 2 turun ke bawah, telur yang saya buang diambil. Kemudian dia cuci, sisa bumbu yang asam kecut tadi cuci, sehingga telurnya menjadi telur yang bisa dimakan, tidak kecut lagi. Kemudian dia makan. Sampai sekarang saya masih ingat, ya Allah, seperti ini yang betul, bukan main buang-buang. Saya berkali-kali memesan kepada santri
yang membantu di dapur jangan main buang. Ada sisa apa, buang. Ada sisa tidak enak sedikit, buang. Nah, itu makanya perlu saya bacakan hadis ini, karena kalau saya yang berbicara tidak akan diikuti, karena saya manusia biasa yang banyak salah dan dosa. Tapi ini yang berbicara, yang bersabda adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tidak bisa lagi anakku coba didengar. Kalau saya saja tidak kamu ikuti karena saya manusia biasa. Kalau Rasulullah tidak diikuti, wah, kehabisan cara saya. Rasulullah sudah tidak diikuti. Terus siapa yang mau kamu ikuti? Siapa yang mau kamu taati? Penjual pentol, penjual rup-rup. Rasulullah saja tidak kamu ikuti. Ya, baik, lanjut. Babu. Tadi itu saya sampai lipat ini karena pentingnya hadis tadi bahwa Rasulullah tidak main buang kepada makanan. Baik, ini ada syurbil khamri, babu ma istahalul khamru, asyurbu qaiman, babu tanaffus fil ina, babu anil fitrati, babu syurbil barokah, kafaratul maradi, babu tamnal mutil muti wa du'ahi wa anzalahal da'i shifa'un ta'un wal ain wal ruqyah wal judus al hasir khusus syarib al mutasyabbihuna bin nisa. Baik, lihat halaman 456. 456 hadis 634, halaman 456, hadis 634, babu qasyis syaribi. Qasyis syaribi artinya mencukur, ini untuk laki-laki ya, mencukur kumis. Qasyus syaribi, mencukur kumis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu al fitratu khamsun, al fitratu khamsun, adapun fitrah, kesucian, kebersihan itu 5. Yang pertama al-khitan. Khitan tahu semua ya, artinya khitan apa? Bersunat. Bersunat. Insyaallah setiap laki-laki alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita semua dihitan, karena dihitan sudah masih kecil sehingga tidak malu hitan. Yang kalau ada orang mu'allaf, jadi dia masuk Islam sudah besar, sudah umur 30, kemudian harus hitan. Wah, kalau sudah umur 30 harus hitan, wah, tukang sunatnya lari semua. Iya, karena sudah umur 30, jadi bersyukur pada Allah kita semua dihitan masih kecil orangnya, kecil kukunya, jangan macam-macam pikirannya. Kecil orangnya, kecil kukunya, hitan. Wal istihdad, nah ini juga untuk laki-laki dan perempuan. Wal istihdad diterangkan di bawah adalah halqu sya'ril anati. Agak purno tapi karena ini ilmu saya ungkapkan.
Istihdad artinya mencukur rambut kemaluan. Ya, mencukur rambut kemaluan. Gimana caranya? Caranya dicukur sendiri. Jangan minta tolong orang lain, cukur sendiri. Tahu ya caranya ya? Ya, dicukur sendiri, jangan minta tolong orang lain. Tadi ada yang pesan, ada santri putra pesan saya menerima tukang cukur, katanya begitu. Tapi namanya rahasia namanya. Wa qassus syaribih, dan mencukur kumis. Mencukur kumis. Ada apa ya? Ada yang kurang di hadis yang lain, mencukur kumis. Wa ahful lihyah, dan membiarkan janggut. 7 kalau yang di hadis yang lain 7. Mencukur kumis. Jadi kalau kumis itu dicukur untuk umat Islam, tandanya kumis itu dicukur. Karena ada yang kumisnya dibiarkan sampai panjang, kumis apa namanya, yang kemudian dibengkok-bengkokkan, kumis piol namanya ya. Ya, jadi kumisnya seperti kumisnya Pak Raden. Itu tidak boleh, bukan tidak boleh, makruh. Sunnah kalau kumis orang Islam kumisnya dicukur. Wahful lihyah, memanjangkan janggut. Sunnah Rasulullah ini memanjangkan janggut. Saya dulu malu anakku, terus terang malu. Masa saya panjangkan janggut, nanti dikira sudah tua. Tapi karena ini sunnah Rasulullah, saya panjangkan janggut saya. Karena ini sunnah dari Rasulullah. Wa taklimul atfar, ini juga berlaku putri dan putra. Menggunting kuku. Jadi menggunting kuku ini digunting. Karena saya tahu pernah suatu kali saya tugas mengontrol guru-guru tugas, kebetulan ada acara pengajian. Itu yang menyambut saya kukunya panjang-panjang sampai melingkar-lingkar. Kukunya panjang-panjang. Tempatnya di mana tidak saya sebutkan, rahasia. Karena takut malu. Kukunya dibiarkan panjang-panjang. Maka kukunya jangan dipanjangkan, tapi dipotong kukunya. Karena ada putri apa ya? Saya tidak tahu putri apa putra, kukunya dibiarkan panjang, katanya biar tambah bagus, biar tambah cantik, biar tambah ganteng. Sekarang tidak usah dicukur, diketok, dipotong saja kukunya. Wa natful ibtih, yang ini saya tidak bisa melakukan. Saya mencoba semua ini yang sunnah Rasulullah ini, mulai dari apa tadi, mencukur kumis, memanjangkan janggut, memotong kuku, dan yang terakhir ini yang saya tidak bisa. Saya coba berkali-kali tidak bisa. Natful ibtih itu mencabut bulu ketiak. Natful ibtih mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak bukan dicukur, tapi dicabut. Saya tidak bisa karena sakit sekali, sakit. Dicoba nanti. Sama ya hadis yang selanjutnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala khalifu al-musyrikin, berbedalah kamu semua dengan orang musyrik, waffiru al-lahyah,
Nah, ini memanjangkanlah kamu kepada janggut. Nah, ini kelengkapannya hadis yang tadi. Jadi janggutnya jangan dicukur, terutama yang putra ini kalau punya janggut jangan dicukur. Wahfus syawarib, dan mencukurlah kamu kepada kumis. Wa kana Ibnu Umar idza hajjah, dan ada siapa Ibnu Umar idza hajjah, apabila haji Ibnu Umar awi tamar atau umroh, siapa Ibnu Umar qabada ala lihyatihi, kemudian menggenggam siapa Ibnu Umar ala lihyatihi, kepada janggutnya. Jadi janggutnya segenggam. Kalau saya masih kurang berarti ini. Saya tidak segenggam, baru 2 jari. Segenggam, kemudian fama faddalah, apa yang lebih dari genggamannya Ibnu Umar, ahodah mengambil, artinya dipotong yang lebih dari segenggam. Mengambil Ibnu Umar hu kepada ma faddalah. Jadi janggutnya kira-kira segenggam anakku. Itu dari Ibnu Umar segenggam gini. Yang lebih dari segenggam dipotong. Kalau saya masih kurang, ini berarti masih kurang karena segenggam. Kenapa kita memelihara janggut? Karena ini sunnah Rasulullah. Kita kalau apa hal yang dianggap datang dari Rasulullah dianggap kuno, jadul, ketinggalan zaman, tidak modis. Kalau yang memelihara janggut adalah Rasulullah. Tapi kalau yang memelihara janggut adalah artis Ahmad Dhani, maka semua ikut Ahmad Dhani, padahal itu artis. Bahkan yang tidak logis, tidak masuk akal, pemain sepak bola dari Argentina, namanya umpamanya siapa? Dari Messi, atau dari Brasil, Ronaldo. Dari Brasil Ronaldo, rambutnya merah separuh. Separuhnya hitam, separuhnya merah. Maka besok semua anak muda mengikuti rambutnya dicat merah. Siapa yang diikuti? Ini sunnahnya Ronaldo Messi. Ada yang ikut sunnahnya rambutnya dikepang. Oh ya, sebentar, masih rambut merah itu. Kalau Messi atau Ronaldo kan orangnya tinggi, putih, besar, bagus, ganteng, gagah. Ini orang Madura, orangnya kecil, hitam, rambutnya dicat merah. Ya, ini ikut sunnahnya renggerengan. Ya, ini bukan ikut sunnahnya Rasulullah, tapi ikut sunnahnya renggerengan. Ada artis yang rambutnya dicat biru. Artis cantik, tinggi, rambutnya dicat biru. Orangnya tinggi, cantik, dicat biru, tambah cantik, artis. Nah, yang meniru Muni'ah, orangnya kurus, hitam, pendek, ya tidak cantik, malah tambah tidak cantik. Lanjut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal yahuda wan nasara la yusbughuna. Sungguhnya orang Yahudi dan Nasara la yusbughuna, tidak menyemir rambutnya. Tidak menyemir rambutnya siapa Yahudi dan Nasara, fakhalifu, maka membedakanlah kamu hum kepada orang Nasrani. Bagaimana dalam Islam sunnah menyemir rambut, tapi di dalam kitab diterangkan tidak boleh menyemir rambut dengan semir warna hitam. Warna hitam. Yang selain hitam, merah apa boleh. Jadi ini hadis ini sunnah membedai,
membuat tidak sama dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, dengan orang Kristen dan Yahudi. Kalau orang Yahudi begini, kita harus begitu. Kalau orang Yahudi ke barat, kita ke timur. Tapi kita semua, anakku, saya prihatin, susah. Kenapa? Banyak anak yang tidak sadar bahwa pekerjaannya adalah sama dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Apa itu? Apa yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Satu, perhatikan satu. Yang merayakan hari ulang tahun itu orang Islam apa orang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yahudi. Islam tidak ada ulang tahun Yahudi, tapi sekarang banyak orang Islam mengikuti mereka, ikut merayakan ulang tahun. Jadi bedakan, jangan ulang tahun, karena itu pekerjaannya orang Yahudi dan Nasrani. Ada yang merayakan. Kalau yang putra saya tanya, ada yang merayakan ulang tahun? Nah, kalau yang putri saya tahu banyak melakukan ulang tahun. Hentikan sekarang, hentikan. Jangan merayakan ulang tahun. Yang kedua, apa yang sama dengan orang Yahudi dan Nasrani? Yang kedua adalah baru saja lewat, yaitu merayakan hari tahun baru. Tahun baru yaitu tanggal 1 Januari. Kemudian dipakai apa? Trompet, keliling-keliling. Terus kemudian dihitung mundur, countdown istilahnya mereka, countdown, Happy New Year, final countdown. Dihitung mundur 30, 25, 20, 15, 10, 5, tek, kemudian 0, ya tepuk tangan, sekarang sudah tahun baru. Itu orang Yahudi Kristen. Kenapa? Yang merayakan itu bulan tahun Masehi. Tahun Masehi adalah tahunnya orang Yahudi Kristen. Januari, Februari, Maret, April orang Yahudi Kristen. Umat Islam punya sendiri tahun, yaitu tahun Hijriyah, dimulai dari bulan Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal, terus Awal, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, saya dengar yang berbicara kok cuma yang putri nih. Yang putra ini tidak hafal kayaknya. Tidak hafal ya. Kalau bulan Islam tidak hafal, tapi bulan Masehi hafal. Bulannya orang Kristen hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, hafal. Tapi kalau tadi Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar tidak hafal. Bedakan dengan orang Yahudi Kristen, kita harus hafal, tahu bulan kita. Sekarang tahun berapa Masehi? 1444, itu tahun Hijriyah. Kalau Masehi tahu semua. Tahun berapa? 2023. Dimulai dari Masih. Apa Masih? Masih itu adalah Tuhannya Kristen, kelahirannya Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Maka disebut Masihi. Dimulai dari kelahirannya Yesus Kristus. Alhamdulillah semuanya hafal, tahunnya hafal, bulannya hafal. Tapi kalau tahun Islam Hijriyah, tadi yang putra terutama tidak hafal.
Baik, lanjut ke 638 halaman 458. Halaman 458. 458 hadis 638. Baliknya satu lembar. Hadis 638. An babul ibtisyad. An Sahal bin Sa'ad anna rajulan, sesungguhnya laki-laki, ittola'a adalah mengintip. Siapa rajul? Min hujrin, dari kamarnya Rasulullah. Sakobin, lubang ya. Fi darin Nabi, di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahakku adalah menyisir siapa Rasulullah, ra'sahu kepada rambutnya Rasulullah, bil midro dengan sisir. Faqala alaihi salatu wassalam, lau alimtuh, seandainya tahu saya, annaka, kepada sungguhnya kamu, tanduru adalah melihat, siapa kamu, la tu'antuh, pasti saya akan menusuk, biha dengan midroh, dengan sisir tadi, fi ainika, di matamu. Jadi orang mengintip itu dosa, sampai Rasulullah ingin menusuk matanya dengan sisir. Innama, hanya saja, ju'ila, dijadikan idnu apa izin, mingki balil ibsor, dari arah penglihatan. Jadi kalau mengintip, melihat itu harus izin. Kalau lewat di samping rumahnya orang, jendelanya terbuka, jangan melihat ke dalam, karena itu termasuk mengintip. Ya, kalau lewat di rumahnya tetangga, jendelanya terbuka, jangan jelalatan, itu mengintip namanya. Tidak boleh, nunduk saja atau mandang ke depan. Apalagi sampai ada lubang kecil kamu nintip, ada apa di dalam, tidak boleh. Ini juga untuk santri perhatikan tata krama santri. Kalau lagi pamit, minta izin kepada siapa saja, jangan berdiri di depan pintu. Karena kalau berdiri di depan pintu dibuka, langsung kelihatan semua yang di dalam. Jadi berdirinya jangan lurus pintu. Ya, jangan lurus di pintu, sehingga kalau dibuka tidak langsung terlihat ke dalam. Ini tata krama. Karena ada orang bukan santri, ini tamu, itu biasanya karena tidak pernah mengaji, dia sambil melihat-lihat ke dalam. Assalamualaikum, dilihat. Assalamualaikum, Assalamualaikum, intip semua. Ini tamunya tidak sopan karena tidak mengaji. Jangan begitu. Kalau tidak ada, ya sudah, diam saja. Baik. Lanjutnya hadis babu adzabil musawwirin wa naqdissur. Bab menerangkan siksanya orang ahli gambar, pelukis, wa naqdissur, dan perusakan gambar. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar saya kepada Nabi bersabda, siapa Nabi, dalam keadaan bersabda. Yaqulu itu adalah hal dari Nabi itu isim ma'rifat. Yaqulu itu hal dari isim ma'rifat. Jadi kalau dalam metode ini diberi kode hak dalam keadaan bersabda siapa Nabi. Inna asyaddan nasi, sungguhnya paling kerasnya manusia, adaban arah-arah siksanya, adaban menjadi tamyiz, indallahi, bagi Allah, fi hukmihi ta'ala, di dalam hukumnya Allah ta'ala, yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat, al musawwiruna adalah orang-orang yang melukis.
Melukis apa? Keterangan di bawah, alladzina yusawwiruna ashkalal hayawanat, orang-orang yang melukis. Siapa ladina al ashkalal hayawanat, kepada bentuk-bentuk hewan. Jadi lukisan yang makhluk bernyawa dalam Islam haram, tidak boleh ini. Kenapa ini hadis saya baca? Karena banyak orang tidak tahu. Di rumahnya penuh dengan foto dan gambar-gambar. Ya, foto dan gambar-gambar tidak boleh diturunkan foto gambar-gambar. Saya sendiri datang memenuhi undangan satu orang, desanya tidak saya sebutkan, bersama guru saya almarhum Ki Haji Syarqawi. Sholat di musola itu, karena sudah selesai undangan, sholat di musola. Karena tuan rumahnya tidak tahu, di musola banyak kalendernya wali, fotonya Wali Songo, fotonya kiai, fotonya ulama di depan. Maka itu langsung Kiai Haji Syarqawi memerintahkan ini diturunkan foto-foto Wali Songo, Wali Ampel, Wali Songot, turunkan semua. Desanya rahasia. Jadi gambar foto-foto siapa saja yang ada di musola, di kamar, di teras, di amper diturunkan. Coba lihat rumah saya. Apa ada fotonya wali di rumah saya? Tidak ada. Apa ada fotonya guru saya? Tidak ada. Apa ada fotonya Habib? Tidak ada di rumah saya. Bahkan satu saudara diberi foto yang langka. Satu saudara saya diberi foto yang langka. Semua saudara mengambil dan disimpan di teras rumahnya pakai figura. Foto yang langka itu adalah foto mbah mertua saya. Mbah mertua saya itu meninggal di Bungka, Pasar Bungka, ketika peristiwa PKI. Insya Allah kalau yang sepuh-sepuh tahu, yaitu Kiai Haji Jupri. Sekarang diusulkan menjadi pahlawan nasional karena terbunuh oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. Maka fotonya disebarluaskan untuk dipasang di teras rumah. Saya sendiri tidak mau. Itu foto orang syahid, orang yang dekat kepada Allah, saya tidak mau. Padahal itu kakek saya, mertua, saya tidak mau. Apalagi saya sering main ke rumahnya orang, di teras rumahnya yang ada fotonya bintang film India. Bintang film India berjejer-jejer dengan fotonya Ronaldo. Ada yang begitu. Nah, sebenarnya sekarang kalau sudah pulang ke rumahnya diturunkan semua. Tidak boleh. Di hadis yang lain ada, malaikat tidak mau masuk ke rumah yang di rumahnya itu ada foto dan gambar. Tidak boleh. Jadi tidak kemasukan malaikat rumahnya kalau ada foto dan gambar. Kalau ada foto, maka oleh Rasulullah dirusak illa naqadahu. Belum ya. Ya ini. An Aisyah radhiyallahu anha ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun, tidak ada siapa nabi yatruku adalah meninggalkan nabi fi baiti kepada rumahnya syai'an kepada sesuatu fihi tasalibun, adalah di dalam rumah tasalibun apa salib-salib, tidak ada salib. Tasalibun keterangannya itu tasawir, gambar-gambar.
Tasolib artinya bukan salib tapi gambar. Di rumahnya Nabi tidak ada gambar, tidak ada foto, apalagi fotonya bintang film India, fotonya Ronaldo, Messi, tidak ada. Fotonya Roma Irama, tidak ada. Rasulullah itu. Tapi kamu rumahnya penuh dengan gambar foto-foto. Illa kecuali nakodoh merusak nabihu kepada syait tadi. Pasti Nabi rusak. Lanjut, An-Nadhr bin Anas bin Malik qala kuntu, ada siapa saya, jalisan adalah duduk, inda Ibni Abbas, di sisinya Ibni Abbas, wahum adapun mereka yas'aluna, bertanya mereka hu kepada Ibni Abbas. Kita tahu Ibni Abbas ini adalah sahabat yang mempunyai banyak ilmu sehingga menjadi tempat bertanya. Mereka bertanya pada Ibnu Abbas, wala yadhkuruh, dan tidak menyebut siapa Ibnu Abbas kepada An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, hatta suila, sampai ditanyakan siapa Ibnu Abbas. Faqala, maka berkata siapa Ibnu Abbas, sami itu mendengar siapa saya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata siapa Muhammad, ini sabda Rasulullah, man sawwara suratan, man adapun orang sawwara melukis, siapa man suratan kepada lukisan atau gambar, fid dunya di dunia, kullifa yaumal qiyamati, akan diberi beban siapa man pada hari kiamat, ayyum fakhu fihi ruhah, kepada harus ditiupkan, fiha di dalam gambar, ar-ruhu yamfuhu meniup siapa man, fiha di dalam gambar, ar-ruhah kepada ruh, walaysa, dan tidak ada siapa man, binafihin adalah orang yang mampu meniupkan ruh. Nanti akan disuruh tiupkan ruh oleh Allah, tapi dia tidak bisa, karena tidak bisa akan disiksa. Begitu. Jadi jangan menggambar foto-foto. Saya tahu dulu ada santri yang pandai menggambar. Namanya kalau tidak salah dulu ya, dia pintar gambar. Kalau gambar pelukis itu pintar sekali. Saya tunjukkan hadis ini, jangan anakku, jangan menggambar makhluk yang bernyawa. Itu kalau tidak salah dulu dari Surabaya, laki-laki. Jangan menggambar. Kalau gambar makhluk yang tidak bernyawa, apa pepohonan, bunga-bunga, gunung-gunung, sawah-sawah, rumah, alat tulis, masih banyak yang lain. Jangan menggambar makhluk-makhluk bernyawa, hewan-hewan, apa manusia. Tidak boleh ya kalau ada gambar, apalagi gambarnya tadi ditaruh di amper, ditaruh di musola, tidak boleh seperti itu. Pernah menjadi pembahasan bagaimana kalau gambar itu foto. Di forum para kiai saya ingat, foto itu kan bukan hasil lukisan, maka diputuskan bahwa foto itu sama dengan gambar. Baik, langsung ke halaman 464. Ini kayaknya sudah jam 8, sudah 1 jam. Ya, satu hadis ini 464, hadis 653 tentang tetangga. Babu ismi man la ya'manu jaruhu biwathikihi wal wasayati bil jari. Bab menerangkan dosa orang yang tidak aman apa tetangganya dari gangguannya dan wasiat kepada tetangga. Nabi Surat Al-Huzai radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi, demi Allah, sampai Rasulullah bersumpah, wallahi demi Allah, la yu'minu, tidak beriman, 1 kali,
Wallahi demi Allah la yu'minu tidak beriman 2 kali. Wallahi demi Allah la yu'minu tidak beriman sampai Rasulullah bersumpah. Kalau bersumpah berarti saking beratnya apa yang akan disampaikan Rasulullah. Karena bersumpah jangankan bersumpah, Rasulullah tidak bersumpah saja para sahabat sudah percaya. Tidak bersumpah saja sudah percaya, apalagi sampai bersumpah. Ini masalah balaghah. Coba saya tanyakan pada kalian, kalau kalian berkata kepada temannya, tahu enggak apa? Di timur, di pinggir jalan ada penjual pentol. Di pinggir jalan ada penjual pentol. Perlu bersumpah apa tidak? Tidak, karena itu perkara yang biasa. Kalau kamu bilang kepada temannya telepon, halo, tahu enggak apa? Sekarang jam 8 loh. Bersumpah apa tidak? Tidak. Tapi kalau betul-betul terjadi tadi di timur, di pinggir jalan, betul-betul, bukan kalian bohong, betul-betul di timur ada Bapak Presiden Jokowi lewat. Tadi di jalan timur ada Bapak Jokowi lewat loh. Kira-kira perlu sumpah apa tidak? Perlu, karena itu jarang terjadi walaupun betul-betul terjadi. Sama dengan ini, Rasulullah bersumpah berkali-kali. Jarang orang yang tahu, karena jarang tahu beliau bersumpah. Sampai bertanya, gila, ditanyakan, waman ya Rasulullah, siapa Rasulullah, sampai kamu bersumpah 3 kali, orang yang tidak beriman siapa Rasul? Qala menjawab Rasulullah, alladzi la ya'manu, yang tidak beriman itu alladzi adalah orang, la ya'manu yang tidak beriman siapa, jaruh yang tidak aman, la ya'manu bukan la ya'minu, la ya'manu tidak aman, jaruhu apa tetangganya, alladzi biwasakihi dengan gangguannya, alladzi biwasakihi dengan gangguannya, alladzi. Jadi tetangga yang suka mengganggu tetangga yang lain, orang itu termasuk orang yang tidak beriman. Sampai 3 kali Rasulullah bersumpah. Orang yang tidak aman dari gangguannya, maka orang itu termasuk orang yang tidak beriman. Kira-kira tetangga mengganggu tetangga yang lain dengan apa kalau sekarang? Musik, menyetel salon keras-keras, jendur. Tetangganya tidur. Itu termasuk orang yang tidak beriman, menyetel musik. Apalagi selain musik yang bisa mengganggu tetangga sekarang? Ya, sahur. Niatnya membangunkan orang untuk melakukan ibadah sahur, tapi memakai alat-alat itu mengganggu orang lain. Kalau membangunkan sahur itu langsung ke rumah-rumah. Contohnya Rasulullah membangunkan anaknya Aisyah, membangunkan Ali. Rasulullah tidak pukul-pukul kentongan. Rasulullah langsung mengetuk pintu, anakku ayo bangun sahur, ayo sholat. Itu Rasulullah. Sementara sekarang kita bangun malam-malam menabuh alat-alat musik, ayo sahur. Itu mengganggu orang lain, karena ada orang yang sakit, ada anak kecil yang tidak puasa. Kita keliling. Yang melakukan ini kira-kira santri putra apa santri putri? Iya. Saya tidak dengar. Santri apa? Dengar santri putra? Ya. Kalau tidak dengar nanti dijewer kupingnya ya. Langsung banyak yang daftar saya.
Saya kira sudah anakku, sudah cukup. Apalagi ini di desa saya, bukan desa kalian, desa saya. Di desa saya ini, kalau besok ada kematian, maka salon speaker satu malam suntuk dihidupkan. Namanya di kampung saya ini namanya melean. Melean itu adalah pekerjaan yang salah. Tidak beriman orang yang melakukan melean semalam suntuk. Siapa yang bilang begitu? Adalah Rasulullah. Melean. Apa melean? Ya, dia tidak tidur satu malam suntuk. Melean. Nah, itu mengganggu tetangga. Biasanya diisi dengan apa melean? Diisi dengan nyanyi. Nyanyi menirukan lagunya Oma Irama, lagunya Mansur, walaupun suaranya tidak enak ya tetap saja menyanyi. Akhirnya orang tidak jadi tidur. Ini kok ada seperti suara geluduk. Baik, begitu anakku, sudah selesai, sudah jam 8. Sebagai terakhir, kemarin biar ada pembanding, kemarin yang membaca putri, sekarang putra, tapi jangan ustadz ya, selain ustadz yang putra membaca. Kalau memakai cara metode superjet tidak bisa, karena belum diajarkan di putra, sudah diajarkan tapi tingkat bawah. Pakai saja bahasa Madura, tidak apa-apa, silahkan. Yang putra jangan mau kalah dan malu dengan yang putri. Kemarin putri bisa, yang putra harus satu orang membaca kitab ini pakai bahasa Madura, tidak apa-apa ya. Silahkan halaman berapa yang putra, silahkan dibaca sebagai penutup. Selain Ustadz siapa kemarin? Ustadz Solihin, Ustadz Rohim ya. Ya, yang lain silakan. Yang putra halaman berapa? Tidak ada yang putra. Ya, tidak ada. Aduh, yang putra tidak ada. Wah, berarti sudah 1-0 ini yang putra. Sekarang terpaksa putri lagi. Ayo halaman berapa putri? Jangan yang kemarin. Siapa yang kemarin? Siapa kemarin? Sulfah ya. Jangan Sulfah lagi, yang lain. Ayo, mana mic-nya? Katanya ada mic. Ada mic. Ayo halaman berapa? Ayo silakan disebutkan. Oh, ini ada mic. Oh, sudah disiapkan mic ini. Ini putrinya. Yang putri itu diterima mic-nya itu, silakan diterima dan dibuka halaman berapa yang mau dibaca sebagai penutup. Ya, coba halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim, halaman 465. 465. Ayo silakan yang lain dibuka 465. Hadis 655. Oh ya, paling atas, silakan dibaca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata siapa Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun orang, kana adalah ada siapa man, yu'minu adalah beriman siapa man, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, fala yu'dhi maka jangan menyakiti siapa man, jarahu kepada tetangganya man. Waman dan adapun orang, kana adalah ada siapa man, yu'minu adalah beriman siapa man, billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir, fal yukrim maka sebaiknya memuliakan siapa man, dhaifahu kepada tamunya man.
Waman dan adapun orang kana adalah ada siapa man yu'minu adalah beriman siapa man billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir falyakul maka sebaiknya berkata siapa man khairan kepada kebaikan auliyasmut atau sebaiknya berdiam siapa man. Bagus, bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Senang saya. Senang saya mendengarnya betul semua sampai lengkap. Saya tanya, siapa namanya tadi? Aisyah, bagus. Aisyah dari Surabaya. Oh, dari Batokaban. Alhamdulillah. Senang saya Aisyah. Video ini anakku akan diupload oleh Ustadz Purnomo di YouTube. Nanti dikasih tahu ke orang tuanya, Bapak Ibu ini loh, saya sedang baca kitab. Jadi sudah tahu ya, namanya Aisyah dari Batokaban. Kalau nomor WA-nya rahasia. Ya, rahasia. Begitu, alhamdulillah sudah cukup. Berarti sekarang sudah 2-0 ini. Sudah 2-0. Kemarin Putri Zulfa, sekarang Aisyah. Putri sudah 2, yang putra belum ada ini. Jadi besok harus balas yang putra ini. Berarti besok harus 2 orang putra. Jangan sampai kalah. Kalau kalah seperti ini kan malu. Masa kalah dengan putri, yang putra. Besok harus membalas ya. Ini menjadi gambaran anakku bahwa membaca kitab itu bukan hanya dominasi haknya para kiai, para ustadz, bukan. Santri bisa baca. Ini tadi buktinya. Santri bisa baca. Jangan anggap saya ini kan hanya santri, tidak bisa baca, cukup mendengarkan saja. Tidak, santri juga harus bisa membaca. Buktinya ini tadi 2 orang. 2 orang sudah bisa, tambah besok tambah banyak ini. Jangan mau kalah yang putra. Yang putra harus bisa membaca. Begitu anakku, sudah jam 8:10. Sudah cukup, terima kasih sudah mau mengaji kitab hadis ini. Saya tutup, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.